Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan keempat. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggia Maharani Wibawa, Kelly Anggita Putri, Distia Rizkiana, Hifni Alia Oktavian, Rifki Aulia Haryadi, Celia Ristiana. 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dengan contoh konkretnya, pada masa reformasi, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberi dorongan pada kaum intelektual. Untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat dimensi dengan ketuhanan dan kemanusiaan. B. Kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, result, hasil, Titus dan kawan-kawan 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Ipteknya Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. C. Berikan pendapat Anda dan kelompok saran untuk mengatasi tantangan tersebut. 1. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN dengan penekanan pada teori dan praktik. 2. Mendorong konsumerisme yang bertanggung jawab. Konsumerisme yang berlebihan dapat menyebabkan masalah lingkungan dan sosial. 3. Mempertahankan nilai-nilai budaya. Masyarakat perlu memelihara sistem nilai budaya yang dianut termasuk Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Membuat ekonomi berkelanjutan. Kapitalisme yang fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperlihatkan dampak lingkungan dan sosial dapat menghadirkan tantangan. 5. Mengutamakan kepentingan bersama dalam pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada keberhasilan dapat mengabaikan kepentingan bersama. 2. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara RI dijelaskan. Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 alinea keempat. Tertuang fungsi Pancasila sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Mengutip buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2012 oleh Ranto, secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan pada MPR dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dan ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuensi dan konsisten. Selanjutnya ada tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memelihara dan mengamankan keutuhan wilayah, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan beberapa tujuan utama. Yang pertama ada memelihara keutuhan wilayah. Jadi, NKRI itu bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang beragam dan berjumlah ribuan. Ini termasuk melindungi batas-batas negara dan menjaga kedaulatan di seluruh wilayahnya. Yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan. NKRI adalah hasil dari perjuangan panjang untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. Salah satu tujuan utama adalah menjaga
kemerdekaan Indonesia dari campur tangan asing dan segala bentuk tahanan eksternal. Selanjutnya ada mengamankan kedaulatan. NKRI bertujuan untuk memastikan bahwa negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan dalam segala bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini berarti menjaga otonomi dan kemampuan untuk membuat keputusan dalam kepentingan rakyat Indonesia. Keempat, ada mewujudkan kesejahteraan rakyat. NKRI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini mencakup upaya untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan serta memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kelima ada memajukan keadilan sosial. NKRI bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini termasuk upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan penyebaran kemakmuran yang merata. Yang selanjutnya ada jelaskan secara yuridis dan sosiologis mengapa pendidikan Pancasila itu wajib diajarkan di Indonesia. A. Ada aspek yuridis. Yang pertama ada kedudukan Pancasila dalam konstitusi. Pancasila diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dari perspektif yuridis, pengajaran Pancasila di perguruan tinggi itu merupakan implementasi langsung dari konstitusi dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada pengaturan hukum. Hukum Indonesia mengamanatkan pengajaran Pancasila di perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia wajib menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang B ada aspek sosiologis, itu ada pengenalan nilai-nilai nasional. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi membantu mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dasar yang menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Ini penting untuk membantu dan membangun identitas nasional dan persatuan di tengah keragaman budaya dan agama. Selanjutnya ada pengembangan warga negara yang berkualitas. Pendidikan Pancasila membantu menciptakan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial. Ini mendukung pembentukan generasi muda yang aktif dalam kehidupan demokratis dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat. Yang ketiga adalah membentuk pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi juga berperan dalam membentuk pemimpin masa depan yang memiliki integritas moral dan etika yang kuat. Hal ini penting dalam mencegah korupsi dan praktek-praktek yang merugikan. Selanjutnya ada bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam. Selanjutnya, bagaimana wujud dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mengakui keberadaan Tuhan sebagai prinsip yang mendasari segala tindakan dan kehidupan masyarakat. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu memperkuat kesatuan nasional, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, serta menghargai keanekaragaman budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendorong demokrasi, partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan dan pemilihan umum. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
yaitu mengupayakan pemerataan ekonomi, distribusi kekayaan secara adil, dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir, bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama adalah landasan filosofis. Pancasila memberikan landasan filosofis dan nilai-nilai dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Pancasila mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Yang ketiga, dasar hukum. Pancasila juga digunakan sebagai dasar hukum dalam menyusun undang-undang dan peraturan Indonesia. 4. Pengembangan sosial. Pancasila mendorong pembangunan ekonomi yang adil, kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Yang kelima, identitas nasional. Pancasila adalah bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Ini membantu pengukuhan jati diri bangsa Indonesia dan menjaga kedaulatan negara. G. Bagaimana tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di masa depan yang merupakan era keterbukaan informasi dan komunikasi. Di era keterbukaan informasi dan komunikasi seperti masa depan yang Anda sebutkan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mungkin menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, pemahaman yang beragam. Kedua, radikalisasi dan ekstremisme. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. 4. Ketahanan siber. Yang kelima, integrasi teknologi. Yang keenam, penyebaran desinformasi. H. Bagaimana kebenaran Pancasila secara yuridis, konstitusional, objektif, dan ilmiah. Secara yuridis konstitusional di Indonesia, Pancasila diakui sebagai dasar negara dan memiliki kedudukan yang kuat dalam hierarki hukum. Bagaimana poin mengenai kebenaran Pancasila secara yuridis dan konstitusional? 1. Konstitusi Indonesia. Yang kedua, norma dasar. Yang ketiga, kedudukan tertinggi. Yang keempat, keberadaan keyakinan. Nomor 1, jelaskan perbedaan pengertian hukum dasar dengan undang-undang dasar. Hukum dasar adalah aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu konstitusi yang tertulis pada negara Republik Indonesia. Secara umum, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan cara kerja badan tersebut, dan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulisnya membuat aturan. Nomor 2, dilihat dari proses penyusunannya, apakah penjelasan Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar? Jelaskan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi atau berhubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu di dalam pasal-pasalnya. Sebelum amandemen, penjelasan Undang-Undang Dasar adalah salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, setelah amandemen 1-4, penjelasan dihilangkan. Jadi, bagian Undang-Undang Dasar hanya ada 2, pembukaan dan pasal-pasal. Selanjutnya, jelaskan sifat-sifat konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Kebiasaan ketatanegaraan ini biasa kita sebut dengan konvensi, sehingga salah satu sifat konvensi adalah berupa kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk dijadikan sebuah kebiasaan. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Isi atau praktik dari sebuah konvensi tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Selanjutnya, dapat diterima oleh seluruh rakyat. Sifat-sifat konvensi meskipun tidak tertulis, sebuah konvensi tetaplah aturan di mana aturan tersebut dapat diterima. Selanjutnya, bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar dilakukan dengan sebuah konvensi agar aturan dasar ini dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, konvensi bersifat sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nomor 4 ada Status Fundamental Norm mengandung 3 syarat mutlak.
Sebutkan 3 syarat tersebut. Sebelum mengetahui syarat mutlaknya, kita harus mengenal dulu apa itu asas fundamental norm. Itu adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Berdasarkan undang-undang dasar tersebut, terbentuklah suatu undang-undang yang memberikan wewenang untuk membentuk suatu peraturan dan terdapat syarat yang harus ada di dalam hal tersebut. Seperti yang pertama, syarat formil, yang berarti bahwa asas fundamental norm harus dibentuk dan ditentukan oleh pembentuk awal negara. Lalu yang kedua adalah syarat material, yang memiliki pengertian bahwa isinya harus memuat tujuan negara, asas politik negara, falsafah negara, dan merupakan sumber hukum bagi undang-undang dasarnya. Dan yang terakhir, menurut Profesor Notonagoro adalah memuat bukan hanya mengenal soal organisasi negara. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai tertib hukum tertinggi. Jawabannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia, serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia, sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan nomor 6, jelaskan hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 terdapat pada keterkaitan mengenai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terdapat hubungan antara proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan tersebut berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tercantum dalam kalimat "Kami Bangsa Indonesia". Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia pada kalimat pertama. Sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pernyataan kemerdekaan tercantum pada alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pertanyaan pilihan ganda nomor 1. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorisasikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran kedua adalah B, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasannya adalah bahwa terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan selanjutnya nomor 2, negara Indonesia berdasar atas hukum res taat, tidak berdasar atas, jawabannya C, kekuasaan belaka. Pembahasannya, tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir hanyalah paham totaliter, fasis, absolut. Negara yang dibangun tersebut merupakan negara berdasar atas hukum atau Rechtsstaat, bukan negara berdasar kekuasaan belaka atau Maßstaat. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Salah satunya adalah Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat. Dijelaskan pula, pada prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan nomor 3.
Pasal 28A sampai J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembahasannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjiwai aturan lain yang digunakan bangsa Indonesia, termasuk dalam pasal 28 UUD 1945 yang membahas tentang hak asasi manusia HAM. Pertanyaan nomor 4, berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Jawabannya 4 kali. Sepanjang sejarah Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaan terakhir, nomor 5, sifat-sifat konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis adalah sebagai berikut kecuali C, yaitu merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.